Halo teman-temanku semuanya, selamat sore, apa kabar teman-teman? Hari ini 17-an ya, 17 Agustus 2024, hari ulang tahun Indonesia yang ke-79 dan pukul 17 ya. Di saat saya menyiarkan ini teman-teman, masih ada upacara penurunan bendera ya di IKN. Teman-teman, saya membahas masalah Sintayong dan Elkan Bagot ya. Saya banyak membaca artikel dan membaca komentar netizen tentang persoalan Sintayong dan Elkan Bagot ya. Kita tinggal melihatnya dari sudut mana ya. Kalau saya amati komentar netizen itu ini menyalahkan Elkan Bagot ya teman-teman. Ada yang moderat tidak menyalahkan Elkan Bagot, walaupun menyalahkan tapi harus rekonsiliasi antara PSSI, Sintayong, dan Elkan Bagot. Gimana pun Elkan Bagot itu memiliki bakat yang bagus ya. Kenapa dia dinaturalisasi, dia tinggi, dia terus berkembang ya. Tapi di sisi lain, disiplin dan nasionalisme itu lebih tinggi lagi teman-teman. Karena menyangkut marwah negara atau menyangkut harga diri bangsa teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut nasionalisme ya. Timnas Indonesia itu kan mewakili bangsa dan negara, mewakili rakyat Indonesia. Nah, terus ada lagi saya rasa harga diri sebagai pelatih ya. Harga diri sebagai pelatih, Sintayong merasa tidak digubris ya oleh Elkan Bagot. Kenapa? Di saat Sintayong sudah berusaha keras sampai ke 4 besar Asia dan 1 langkah lagi akan menuju Olimpiade, di situ puncak dari prestasi Sintayong, Elkan Bagot diundang suruh membela timnas Indonesia saat melawan Guinea saat itu. Tinggal 1 langkah lagi dan tinggal 1 kesempatan lagi. Ya, Indonesia jika bisa mengalahkan Guinea, Indonesia bisa lolos ke piala ke Olimpiade ya, Olimpiade Paris. Nah, pencapaian Olimpiade Paris itu pencapaian yang akan mencetak sejarah. Walaupun sudah mencetak sejarah di semifinal atau di 4 besar, Sintayong mungkin ya dan PSSI berpikir tinggal 1 langkah lagi harus mengeluarkan semua kemampuan timnas Indonesia untuk mencapai Olimpiade Paris. Nah, disitulah mungkin nilai Elkan Bagot merosot tajam karena ada beberapa penilaian. Yang pertama, saat itu Elkan Bagot sedang off ya, tidak bertanding. Karena pertandingan di timnya Elkan Bagot sudah selesai waktu itu. Dia sudah santai, maksudnya nggak bertanding klubnya. Nah, dikabarkan Elkan Bagot jalan-jalan ke Amerika waktu itu sama pacarnya. Nah, terus Indonesia membutuhkan atau Indonesia calling ya, membutuhkan jasa Elkan Bagot untuk melawan Guinea waktu itu, kalau nggak salah ceritanya begitu ya. Nah, akhirnya Elkan Bagot nggak bisa membela timnas Indonesia dan Indonesia berhasil atau berakhir dengan kekalahan dari Guinea. Gagallah Indonesia untuk masuk ke Olimpiade yang dicita-citakan oleh sebuah negara atau sebuah pelatih atau seorang pelatih. Sasarannya adalah Olimpiade. Disitulah mungkin menilai kejadian ini nggak semudah menilai enteng-enteng aja ya. Ini masalah disiplin dan nasionalisme ya teman-teman. Makanya Erick Thohir juga kan sempat ini ya, bahasanya sempat agak-agak keras juga ya. Kalau membela timnas Indonesia jangan tanggung-tanggung ya, jangan tanggung-tanggung. Jadi harus serius karena ini menyangkut nasionalisme dan menyangkut harga diri bangsa. Ya, jadi setiap anak bangsa timnas Indonesia jika negara ini membutuhkan
ya itu harus selalu siap. Ya, nasionalisme itu begitu, selalu siap. Nah, Sintayong sebagai pelatih yang sangat disiplin, mungkin dia terluka hatinya di saat timnya dan harga dirinya akan bertanding terakhir dengan Guinea waktu itu. Ya, mimpinya bisa masuk ke Olimpiade, ternyata Elkan Bagot nggak bisa atau nggak datang. Disitulah uh, Sintayong mungkin ya merasa apa namanya tidak dianggap oleh Elkan Bagot. Nah, sedangkan semua kan tergantung Sintayong mau pakai pemain yang mana. Nah, Sintayong mau menggunakan hak dan kekuasaannya sebagai pelatih kepala di situ, teman-teman, ya. Dan juga nasionalismenya Elkan Bagot terukur di situ. Ya, nasionalisme Elkan Bagot terukur di situ, teman-teman. Bagaimana saat negara ya ingin berjuang di titik terakhirnya, Elkan Bagot nggak datang. Mungkin itu ya. Kalau ada yang lebih moderat lagi ya, ini pendapat para pandit ya, pandit-pandit atau pengamat sepak bola. Ya minta maaf aja Elkan Bagot ke Sintayong atau ke PSSI. Ya, ada yang mengatakan begitu, tapi mayoritas netizen meresponnya ini bukan masalah minta maaf, ini masalah disiplin dan nasionalisme. Jadi nggak asal minta maaf, ini masalah disiplin dan nasionalisme, membela harga diri bangsa. Itu teman-teman ya, jadi suara-suara terbesar adalah itu. Jadi kita sebenarnya sangat menyayangkan ya ada pemain timnas yang berbakat ya, memiliki karakter juga yang kuat, Elkan Bagot itu tinggi ya, dia bisa mengamankan garis belakang pertahanan. Dan dia juga bisa menyerang dengan bola-bola mati di pertahanan lawan. Dia saya rasa tidak akan dipanggil Sintayong lagi selama Sintayong menjadi pelatih. Ya, nggak tahu, kecuali ada komunikasi-komunikasi yang intens, nggak tahu. Tapi menurut saya sifat Sintayong itu kalau udah indisipliner, dia nggak ada maaf orangnya, no mercy. Ya, banyak udah pemain-pemain yang nggak dipakai oleh Sintayong karena masalah indisipliner. Itu teman-teman ya, yang menurut saya masuk akal dan sesuai dengan karakter Sintayong yang sangat disiplin dan keras. Terima kasih teman-teman, update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.